Oke, gue mau bikin tutorial olah data dari A sampai Z. Sebelumnya sorry banget kalau suara gue bindeng, soalnya gue lagi gak enak badan. Jadi yang pertama kalian lakuin itu, sebenarnya yang pertama kali kalian lakuin itu ubah dulu item kalian yang unfavorable ke favorable. Cuman mengingat ini punya gua favorable semua, jadi ya nggak usah diubah gitu. Jadi kan ini gua favorable semua. Nah, kalau kalian bingung ubahnya gimana, kalian bisa cek video gue yang lain, gue udah buatin videonya. Ya udah yang pertama-tama kalian lakuin ini dalam mengolah data, ini kan ceritanya anggap aja udah gue kopas dari Excel gue ya. Eh, item 1 sampai item 13. Udah gue rapin juga, gue ganti scale lah pokoknya, terus gue namain RLG 1 misalnya item 1 lah gitu. Terus gimana apa yang harus dilakuin. Nah, yang pertama kalian lakuin itu cek reliabilitas alat ukurnya dan validitasnya. Nah, gimana caranya? Kalian ke analyze, kalian scale ini, terus klik reliability analysis. Nah, kalian masukin semuanya itemnya nih. Kita kan mau cek reliabilitasnya sama validitasnya. Kalian masukin semua item dari item 1 sampai 13. Kalau gua item 1 sampai 13. Nah, kalian klik statistik. Kalian klik scale if item deleted. Kalian continue, kalian oke. Nah, keluar deh outputnya segini. Output alpha crouch bar keseluruhan gua, alpha crouch bar reliabilitas gua itu 0,769. Reliabilitas gua pokoknya 0,769. Nah, validitasnya gimana? Validitas itu sebenarnya ada 4 cara. Nah, kalau gue pribadi pakai cara yang pertama dulu yang diajarin. Nah, kenapa gue pakai cara yang pertama? Gue pakai cara yang pertama karena alpha crouch bar gua, keseluruhan gua, reliabilitas gua itu di atas 0,700. Ini kan gue 0,7 lah pokoknya, 0,700 sama aja. Ini kan gue di atas 0,7 ya, alpha crunch bar keseluruhan gue, alpha crunch bar si religiusnya 0,769. Ya udah berarti gue pakai cara yang pertama. Nah, cara yang pertama itu kayak gimana? Cara yang pertama itu kalian lihat di crunch bar alpha if item deleted. Nah, di sini ada nih crunch bar alpha if item deleted nih. Nih, udah gue lingkarin gini, liatin aja kursor gue. Nah, gimana cara nentuin itemnya valid atau enggak? Nah, rumusnya itu kalau cara pertama itu suatu item dikatakan valid kalau di bawah alpha crouch bar keseluruhan. Nah, alpha crouch bar keseluruhan gue berapa? Tadi kan udah gue sebutin nih 0,769. Nah, sekarang kita bandingin aja nih ke item pertama nih. Item pertama gua eh hasil apa nilai alpha crouch bar if item delete-nya 0,759. 0,579 sama 0,769 itu lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil kan? Nah, kalau lebih kecil artinya valid kan? Nah, begitupun item 2 nih. Item 2 coba bandingin 0,751 sama 0,769. Kalau dibandingin sama alpha crouch bar keseluruhan gua, lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil kan? Valid dong. Nah, terus cek dah terus sampai item kalian, pokoknya cek item semua item kalian ada yang valid atau enggak. Nah, terus gimana yang sama percis? Nih gue kebetulan ada sama percis nih, religiusitas item 8 itu gue sama percis 0,769 sama 0,679. Lah valid apa enggak, Del? Valid tetap karena enggak di atas alpha crouch bar keseluruhan. Nah, karena ini gue valid, ya udah dapat nih reliabilitas gue hasilnya segini, terus itemnya pada valid semua pas dicek validitasnya. Terus apa yang harus gue dilakuin selanjutnya? Nah, kita cari terus skor. Nah, sebelum cari terus skor, kalian cari dulu faktornya. Nah, kalian kalau cari faktor itu kalian ke analyze, dimension reduction, kalian klik faktor nih, klik faktor, set, udah jadi nih. Nah, di faktor analisis nih, kalian masukin semua itemnya. Sorry, gue masukin semua itemnya. Kenapa gue masukin semua itemnya? Karena tadi di validitas semua item gue valid. Nah, anggap aja misalkan punya item kalian nih atau item gue nih misalkan tadi, misalkan item 13 itu nggak valid, ya udah nggak usah dimasukin, dikeluarin lagi nih. Ya pokoknya nggak usah dimasukin, tapi kan karena gue valid semua, ya udah gue masukin semua item-item gue. Nah, ini tuh skor gue sebenarnya. Jadi udah gue buat lah. Jadi kalian bisa abaikan ini religiusitasnya. Terus apa yang harus gua lakuin? Kan klik extraction, kan klik fixed number of factor,
diketik satu, continue, kalian klik rotation, kalian klik varimax, continue, kalian klik score, kalian klik save as variable, kalian klik continue, kalian klik oke. Nah ini bisa kalian nambahin outputnya. Udah keluar nih faktornya nih, tuh faktornya. Ini gua hapus aja dulu deh. Udah keluar nih faktornya, terus gimana, apa yang harus kalian lakuin lagi selanjutnya? Nah, kalian cari true score, gimana cara cari true score-nya? Nah, kalian klik transform, compute variable. Nah, kita namain tadi nih ya, tadi yang udah gua post, religiusitas. Kenapa gua namain religiusitas? Ya karena IV gua yang lagi gua olah nih datanya ini variabel religiusitas. Nah, setelah gua namain religiusitas, apa yang harus gua lakuin selanjutnya? Nah, kalian klik ini dalam kurung 1 sama 0, 10 nih, dikali, kali itu kan bintang tuh. Nah, kalian masukin faktornya, rek faktornya, masukin set. Nah, udah kalian masukin gini, kalian di apa, ditutup kurungnya, di luar kurungnya, kalian tambah, klik tambah, 5 sama 0, 50, tambah 50. Rumusnya tuh begini pokoknya. Jadi kalian nggak perlu bingung. Ini kenapa 50? Ini pokoknya rumusnya gitu deh. Gue belum banyak baca buku SPSS, pokoknya yang diajarin dosennya kayak gitu. Kalian klik oke. Ini kalian minimize lagi, nggak penting tuh outputnya. Nah, udah nih keluar nih religiusitas gue nih segini hasilnya. Nah, terus apa yang harus gue lakuin selanjutnya? Lakuin lagi cara yang sama ke variabel yang lain. Ini kan IV gua. Ini gua lakuin nih sekarang nih yang ke DV nih. Nah, ini gua hapus dulu juga deh biar kalian nggak bingung. Nah, di DV ini DV gua nih ada item 1 sampai 10. Nah, apa yang harus gue lakuin? Ya kan tadi kan gue bilang cara yang sama, lakuin cara yang sama. Ya udah kita lakuin cara yang sama, Kak. Gua ke analyze, scale, reliability analisis, gue mau cek reliabilitasnya sama validitasnya. Kayak biasa dimasukin, klik scale if item deletednya, oke. Terus kita cek outputnya nih. Nah, gue cek outputnya, loh alpha crossbar gue nggak di atas 0,7 nih. Terus gimana dong Del validitasnya? Eh, nah, validitas itu nggak cuma satu doang kan caranya. Tadi gue sebutin apa ada yang gue tadi kan gue bilang ada 4 cara tuh. Nah, terus gue mau pakai cara ini kan karena mengingat alpha crossbar keseluruhan gue di bawah 0,7, berarti gue nggak bisa dong pakai cara ini. Apa pakai cara yang ini nih crossbar alpha if item datanya. Apa yang harus gue lakukan nih Del? Nah, gue pakai cara yang apa cara lain yaitu cara kedua apa tiga gitu gue lupa. Ya pokoknya caranya itu kalian dicek di apa kalian di sini nih caranya nih baca yang ini correlated item total correlation. Nah, rumusnya gimana? Nah, rumusnya itu suatu item dikatakan valid kalau di atas 0,300 0,3 gitu. Nah, kita cek aja nih item pertama. Item pertama itu di atas 0,300 nggak? Di atas dong, kan ini kan 432. Berarti valid item pertama. Item kedua di atas 300 nggak? Di atas 300, valid. Item ketiga valid nggak? Valid. Nah ini item keempat nih. Dia tuh 0,152. Di atas 300 nggak? Di atas 0,300 nggak? Nggak kan? Berarti nggak valid nih. Nah, cek lagi seterusnya mana aja nggak valid nih. Gua yang item nggak valid itu item 4, item 7 sama item 9 nih. Udah di situ. Nah, berarti di validitas gua ada 3 item yang nggak valid, 4, 7, 9. Nah, kalian bisa bandingin ya punya kalian tuh. Kalau misalkan alpha crossbar keseluruhannya di bawah 0,7 pakai yang ini. Cara yang ini salah satunya. Atau kalau misalkan di atas 0,7 kalian bisa pakai cara yang ini. Ya pokoknya gua dua cara itu yang bisa gua andelin gitu. Ada cara lain kalian bisa lihat video gue yang lain udah gue pernah buatin. Ya pokoknya gue selalu pakai cara kedua itu lah antara ini sama ini. Terus ini reliabilitas gue kan tadi gue bilang 0,665. Apa yang gue lakuin selanjutnya? Ya kayak tadi kita cari faktornya dulu karena kita mau cari true score tapi kita harus cari faktor dulu. Nah, terus gue analyze dimension reduction faktor. Nah, ini gue masukin dulu semuanya biar nggak ribet. Gue bisa kayak gitu. Nah, tadi kan item apa aja sih yang nggak valid? Item 4 kita keluarin kan, item 7 sama item 9.
Kenapa gue keluarin? Karena dia nggak valid kan tadi, tidak memenuhi kriteria. Nah kalau nggak valid, dia tuh nggak dimasukin lagi, nggak dilanjutin lagi gitu. Nah terus selanjutnya apa yang gue harus lakuin? Kayak sama kayak tadi, extraction, fixed number, klik satu, continue, rotation, varimax, continue, score, save as variable, continue, oke. Nah udah keluar nih gue faktornya nih segini. Nah apa yang gue lakuin selanjutnya ya cari terus skornya kayak kayak tadi. Nah ini gue nama variabel gue apa? Nama variabel gue kan tolerance tolerance of sexual harassment. Nah, nama gua terus kayak tadi nih dalam kurung 10 dikali masukin rek faktornya di luar kurung tambah 50. Oke, kayak gini lah pokoknya. Oke, klik oke. Keluar deh ini gua apa terus skor gua buat DV gua. Terus apa yang harus gua lakuin selanjutnya? Kalian tinggal bisa copy variabel, masukin ke religiously apa IV-nya, misalkan dipaste di IV-nya, bisa kayak gini, atau sebaliknya pun bisa ya. Pokoknya digabungin aja biar bisa diolah datanya. Nah, ini kan gue udah dapat kedua terus skor gue, IV gue sama DV gue. Apa yang selanjutnya dilakuin nih? Ya udah kalian uji aja. Kalian uji apa? Kalau gue kan uji korelasi nih. Ya kalau kalian uji regresi ya bisa uji regresi, kalian uji ANOVA, bisa uji T, uji hierarki, regresi berganda itu apalah ya itu mah uji kalian ya yang ditentuin dari awal uji apa. Nah kalau gua korelasi nih uji hubungan. Gimana cara ngecek uji hubungan? Kalian ke analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini masukin IV gua sama DV gua. Set, udah gue masukin nih. Udah klik oke aja. Set. Tinggal dicek deh di output. Nah, ini kan udah keluar nih hasilnya segini. Nah, gua signifikan atau enggak? Signifikan 0,017. Kenapa signifikan? Nih gue mau kasih itu deh biar kalian mungkin masih bingung. Kenapa signifikan? Nah, suatu ya kalau nentuin signifikan atau enggak kan ada dicek taraf signifikansinya. Taraf signifikansi itu taraf sig itu ada tiga nih 0,05 0,01 0,001. Nah ini taraf signifikansi nih. Nah tadi di sig gue nih itu kan probability value gue kan 0,117. Nah 0,017 0,0117 ini tuh kalau misalkan kayak gini tuh biasanya ada 0 di bawahnya tuh gini. Nah, 0,017 sama 0,05 atau 0,50 itu besaran mana? Besaran ini kan, berarti ini punya gua probability-nya lebih kecil kan. Nah, kalau 0,017 gua dibandingin sama taraf signifikansi yang 0,010 nih, 0,01 itu lebih besar 0,01 kan. Berarti gue ini nah kalau ini lebih besar ya berarti ini yang ini jangan dipakai. Gue pakainya yang 0,050 yang paling ini dah yang paling besar lah itunya. Yang paling standar lah. Nah, karena gua probability value gua lebih kecil, nah kalau lebih kecil dari 0,05 atau 0,50 ya pokoknya 0,5 lah biasanya orang-orang bacanya. Nah, eh itu artinya hipotesis alternatif diterima kan. Itu diterima berarti ada hubungan. Kalau gua kan nih uji korelasi ada hubungan antara religiositas dengan tolerance of sexual harassment. Begitu bacanya. Kalau kalian gua nggak tahu regresi gimana ya. Pokoknya ada hubungan, ada pengaruh atau ada beda yang signifikan gitu ya. Pokoknya kalian tentuin ya itu uji kalian ya gua nggak tahu. Kalau uji gua kan korelasi nih. Nah, gue ada hubungan antara religiositas dengan tolerance of sexual harassment. Nah, ini terus dibaca juga nih Pearson correlation-nya. Pearson correlation gue itu 0, R-nya itu, Pearson correlation itu R, 0, negatif 0,336. Nah, kok negatif? Jangan-jangan salah nih Del, jangan-jangan itu. Enggak dong, kalau negatif itu berarti efeknya negatif. Kalau nggak ada minusnya nih, berarti efeknya positif. Nah, efek negatif sama positif itu apa?
Nah kalau negatif itu rumusnya kan semakin tinggi IV maka semakin rendah DV atau nyambung nih, atau semakin rendah IV maka semakin tinggi DV. Nah tadi gue negatif nih, berarti dibacanya semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin rendah toleransi terhadap pelecehan seksualnya. Berarti dia toleransi pelecehan seksual gue itu maksudnya tuh dia tuh nggak bakal toleransi kalau di pelecehan seksual, dia malah kamu nggak boleh melakukan pelecehan apa ya, pokoknya dia bakal melawan kalau dilakukan pelecehan seksual. Berarti semakin tinggi orang religiusitasnya dia bakal nggak akan toleran kalau dilecehin secara apa secara seksualnya. Atau semakin rendah religiusitasnya maka semakin tinggi, semakin dia toleran terhadap pelecehan seksual. Berarti hak gue kan diterima nih, hak gue begini nih karena ada hak gue tuh ada hubungan negatif yang signifikan terhadap IV dan DV lah, pokoknya gitu hak gue. Nah coba kok andai kata nih gue positif nih, misalkan ini positif nih nggak ada minusnya dan signifikan. Nah kalau positif itu apa, IV-nya itu semakin tinggi IV-nya maka semakin tinggi juga DV-nya, atau semakin rendah DV-nya IV-nya maka semakin rendah juga DV-nya. Itu kalau positif. Tadi kan gue negatif. Kalau positif nih bacanya berarti misalkan gue positif, maka semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin tinggi juga toleransi terhadap pelecehan seksualnya, atau semakin rendah religiusitasnya maka semakin rendah juga toleransi terhadap pelecehan seksualnya. Itu kalau kalau positif. Nah kalau gue kan negatif nih, jadi yang gue baca ya yang ini, yang atas nih, yang semakin tinggi semakin rendah lah pokoknya gitu. Nah kalian harus hafalin itu positif atau negatif efeknya, terus probability value-nya berapa, dia signifikan atau enggak, ya itu nanti kalian bacalah intinya kayak gitu. Udah deh, ini punya gua udah kelar. Oh ya tadi gua lupa mention tadi tuh sebelum kalian lakuin uji religius, gua nggak tahu udah lupa mention atau enggak. Sebelum kalian lakuin uji religiusitas atau apa, sebelum kalian melakukan uji reliabilitas dan validitas itu kalian sebenarnya ubah dulu datanya unfavorable ke favorable. Tapi mengingat punya gua favorable semua, jadi nggak ada yang gua ubah dong ke apa, nggak ada yang ubah gitu. Dan kalau kalian bingung cara ubah data unfavorable ke favorable itu gimana, eh kalian bisa cek video gue yang lain, gue udah pernah buatin. Nah pokoknya yang kalian pertama yang kalian lakuin itu ubah dulu unfavorable ke favorable, terus di delete nanti itemnya yang favorable kalau udah kelar, udah dapet nih yang favorable, udah diubah nih di favorable-nya. Udah deh nanti kalian masukin kayak ya kayak yang barusan gue kasih tahu lah pokoknya. Oke gitu aja kayaknya. Sorry kalau suaranya nggak jelas, soalnya gue lagi gak enak badan. Yaudah gitu aja, dadah.